Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Yandri Susanto yang sungguh luar biasa. Kita berikan kursus dulu pada beliau. Beliau sanggup mengawal seluruh program kegiatan dan inovasi Kementerian Agama, bahkan sampai anggaran sekalipun. Saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Jizayati, yang juga semula memang diperuntukkan untuk pemadam kebakaran di Jawa Timur. Saya yang juga termasuk orang yang pertama kali mengusulkan Pak Zayati. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang beserta jajarannya, Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Tentu yang pertama saya bersyukur, mengucap alhamdulillah karena dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, dan juga kita tidak ada rencana Pak Yandri, saya kalau ada bayangan di sini baru tadi pagi diberi tahu oleh Kang Kemenak untuk supaya ada launching aplikasi dan juga pembangunan zona integritas WBK dan WBPM di Kementerian Agama Kota Malang. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk Allah yang akan mendapatkan syafaat. Amin. Pak Ketua Komisi 8, Pak Rekanwil dan Pak Kemenak, tentu atas nama Sekjen dan secara institusional Kementerian Agama menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas inovasi yang dilakukan, yang diciptakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Ini bagian juga salah satu kontributor yang akan mensupport adanya pembangunan zona integritas, karena kita sedang meskipun Kota Malang belum ditetapkan jadi satker dengan ZI, karena tahun ini ada 5 ya, tahun 2020 ada 5 yang kita sasaran, 3 untuk WBK dan 2 untuk WBPM. Jadi saya rasa nanti ini persiapan di tahun 2021, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan, karena di sela-sela ini kita mendapat kritik yang luar biasa, terutama terkait dengan persoalan korupsi memang. Jadi Pak Yandri itu berteriak kencang kalau tidak rela kalau ada pesantren yang dipotong jika mendapatkan bantuan, karena ini berarti Kota Malang ini ikut mensukseskan dalam konteks ini untuk mengawal tidak adanya nir korupsi, kira-kira itu. Jadi beberapa hal yang selama ini menjadi kritik untuk akan terpatahkan apabila kita sudah menerapkan ZI, wilayah bebas dari korupsi. Ini menjadi keprihatinan bersama. Jadi saya harapkan kita harus menjadi garda terdepan untuk melawan korupsi. Kita ini berlabelkan agama, tetapi kalau agama ini tidak diimplementasikan dalam wujud perilaku, tentu ini sia-sia menurut saya. Karena itu saya mengapresiasi adanya persiapan Kota Malang, Kementerian Agama Kota Malang untuk mungkin persiapan ditetapkan sebagai satker ZI WBK dulu. Nanti kalau evaluasinya 2-3 tahun bagus, baru bisa meningkat ke WBPM. Jadi ini harapan kami itu bisa terlaksana, dan dari teman-teman tim reformasi birokrasi Kementerian Agama sudah melakukan penilaian. Tentu ini sudah ada harapan yang sangat bagus lah, karena nantinya sudah ada politika sekian. Karena itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan yang kedua juga
kami harapkan juga teman-teman semua ini tolong didiseminasikan bahwa setiap bantuan-bantuan yang tentu Komisi 8 sangat mensupport itu harus dikawal betul, jangan sampai ada kebocoran, jangan sampai ada serupiah pun yang tarik kepada yang bersangkutan. Ini penting karena pesantren, guru, santri, kemudian dosen dan lain sebagainya itu memerlukan bantuan yang dibutuhkan, karena di sela-sela kebutuhan yang mendesak ini kok kemudian tiba-tiba dikurangi 1% pun, itu yang menjadi persoalan ke depan. Karena itu jadilah aktor yang selalu memerangi korupsi dalam konteks ini. Dan tolong sampaikan ketika bantuan disampaikan diberi pengertian pesantren, jangan boleh memberikan sesuatu apalagi diminta oleh orang yang mungkin mengatasnamakan Kementerian Agama atau yang lain. Jadi itu diharapkan, karena pesantren biasanya gini, karena modus yang terjadi, karena kita sudah membuat aplikasi yang luar biasa, transfernya itu transfer ke rekening pesantren, tetapi pasca itu ada oknum yang mengatasnamakan, memperjuangkan. Ini saya perjuangkan karena saya harus tahu diri lah, kita dikasih berapa, jangan boleh ada itu. Maka tolong sampaikan pada pesantren, tidak usah memberi sesuatu apapun, karena kita sudah dibayar oleh negara, ya, kita sudah mendapatkan alokasi tersendiri. Rezeki itu di tangan Allah. Tadi ada di situ kan, kalau memang sudah rezekinya nggak bisa ditolak dengan iya, nggak boleh tertukar. Ini kata kunci yang bisa kita sampaikan. Jadi sampaikan pada teman, karena Jawa Timur bahkan WL itu kan pesantren yang terbesar, sehingga kita sangat malu ketika Pak Yandri yang concern di bidang ini dan tidak rela apabila itu ada kebocoran itu. Karena itu ya tugas dari kita semua sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama harus bersikukuh jangan sampai ada kebocoran. Itu satu. Ya, jadi bukan diri kita, tapi kita harus mengawal semuanya. Ya, nggak boleh ada itu. Karena perlu kami sampaikan bahwa dengan Bapak Ibu berkomitmen untuk menjadi Satker ZI, ini artinya sudah siap lahir dan batin untuk mengawal itu. Ada 3 indikator saya rasa yang menjadi hal dalam konteks pembangunan ZI ini. Satu adalah penguatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi. Jadi kita penguatan ini, ya, akuntabilitas ini harus kita jaga betul-betul. Ya, ini dalam konteks ZI, ya. Kalau belum akuntabel berarti kan kita masih belum siap untuk jadi ZI. Ya, penguatan kapasitas itu juga kita kapasitas sebagai SDM yang memiliki responsif, memiliki kemampuan, kompetensi, ya, dan juga tadi respon terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Sehingga kalau ada oknum kita langsung responsif, kita respon dengan cepat tadi, cepat, akurat, dan tepat itu tadi. Ya, tidak cuma itu saja dalam konteks ini, tapi ini menjadi penting. Ya, itu satu adalah penguatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi. Yang kedua adalah mengupayakan pemberantasan korupsi. Ini hal penting yang kedua. Ya, karena itu 2 hal ini yang menjadi pilar dari Z ini yang harus betul-betul tertanamkan dalam jiwa kita agar kita ini bisa lebih baik lah dalam konteks ini. Kita menjadi pasukan-pasukan yang akan melawan itu semua dalam hal ini. Yang ketiga adalah peningkatan pelayanan. Ini 3 tadi Kak Kamil. Jadi 3 hal itu yang ada tercakup dalam pembangunan zona integritas WBK, ya, wilayah bebas dari korupsi. Darinya harus ada loh. Kalau wilayah bebas korupsi adalah korupsi bebas nanti. Bahaya. Jadi wilayah bebas dari korupsi. Ini penting sehingga malam ini ya tadi disampaikan bisa menjadi didiseminasikan prototipe ini untuk Kemenak yang lain dalam konteks ini. Dan saya sepakat salah satu indikator reformasi birokrasi adalah bagaimana kita memangkas birokrasi yang berbelit-belit itu menjadi lebih mudah dan cepat itu tadi.
salah satunya yang menggunakan basis IT. Ya, cuma nanti ya ini tidak apa-apa dalam tahap awal kita concern, misalkan tidak cuma hanya dispo online, tetapi menurut saya adalah e-office. Ya, dikembangkan. Kalau dispo, apalagi kayak saya lihat tadi hanya menggunakan fasilitas host up, jadi itu belum terkoneksi pada sistem secara keseluruhan. Karena Kementerian Agama nanti saya akan juga akan melakukan perubahan di Sekretariat Jenderal. Ya, kalau haji kan sudah, kan inovasinya udah 3 kali udah top lah. Kalau kita expand di Sekjen, salah satu ya ini pertama harus bagaimana layanan ini bisa meningkat, memangkas birokrasi dan mengupayakan agar tidak ada pertemuan antara publik dengan kita. Karena misalkan perizinan, kalau itu ada tatap muka biasanya ada begininya, tidak bisa dipungkiri itu. Ya, termasuk legalisir sampai saat ini saya belum lihat, tapi ada laporan ke saya dari guru ketika legalisir SK saja itu 50.000. Ini tidak di Jawa Timur, Pak. Saya pastikan di Jawa Timur, tapi ada di wilayah itu. Saya sedih. Ini kalau tidak dilakukan e-office, ya itu. Jadi e-office menyeluruh, tidak hanya satu dimensi. Ini kan partikular. Ada dipo, ada apa tadi yang sudah dilakukan, legalisir online. Kalau satu namanya e-office itu ada kantong-kantongnya di situ, sehingga bisa seluruh itu terintegrasi. Karena kita mau bikin namanya big data atau one moral search. Ya, nanti di sini kan nanti ada tadi itu hampir sama lah ide kita, tetapi saya memikirkan lebih besar. Maksud saya terkoneksi. Kita itu dikritik kritiknya ini bagus dan itu konstruktif dari teman-teman Komisi 8. Ketika data pesantren ini amburadul, bilang gitu kan. Saya akui, karena apa? Sistemnya tidak berbasis IT, sehingga masing-masing masih tetap komunikasi, bahkan yang menyedihkan pakai surat. Ini kapan mau sampainya informasi ini? Padahal kita di era digital, ininya ya real time harus kita bisa cari dalam konteks ini. Jadi kita mau menyatukan seluruh data ini. Sebenarnya datanya kan masih partikular. Pendis, yang lain tidak boleh tahu. Di Bimas Islam sama, yang lain tidak boleh tahu. Maka akan saya tarik semuanya di Sekjen, namanya adalah One More Search. Saya sudah katakan tidak boleh ada raja-raja kecil di Kementerian Agama. Jadi datanya bisa diakses oleh siapapun. Jadi nanti kita beri linknya, kalau ingin tahu data pesantren salaf, pesantren kholaf, kombinasi ada. Bisa langsung real time. Jadi kalau Pak yang ditanya, ini pesantren apa? Kholaf, salaf, bisa diketahui. Jadi itu saya maksudnya sekarang ini masih yang dan emis pun itu out of date, tidak diupdate tiap hari. Padahal perkembangan izin itu tiap hari ada. Ini yang saya kritik. Sampai sekarang Pak Yandri, saya sedih juga. Maka tadi malam saya membuka e-planning, semuanya basisnya elektronik. Jadi ketika e-planning ini kaitannya dengan data. Ketika data salah, perencanaan salah juga. Maka karena saya berpengalaman dari masa lalu, jadi setiap tahun tuh pasti ada pagu minus. Karena datanya nggak valid, nggak akurat. Maka saya inginnya yang valid akurat. Ketika inputnya benar, data di Sekretariat Jenderal mesti benar. Saya nggak ada pagu minus nanti. Selama ini kan pagu minus itu baru dilaporkan di akhir tahun, sehingga kita kewalahan untuk nanti kalau kurang ya minta diabun. Wah, ini merepotkan menurut saya. Ya karena kita tidak menggunakan e-planning. Maka semalam saya launching e-planning untuk perencanaan. Ya mungkin yang di operator perencanaan di Kanwil sudah kita melalui Zoom semalam perjalanan dari Surabaya ke sini. jadi itu saya maksudkan agar datanya valid. Sampai sekarang kemarin Pak Yandri untuk
eh, apa namanya, selisih tukin guru. Ketika saya tanya kemarin fix mau minta PABU, ini sudah fix Pak. Setelah disetujui ternyata masih kurang 3 kali lipatnya yang ini Pak. Menurut saya ini artinya menunjukkan data kita tidak valid akurat. Maka tahun 2021 tidak boleh terjadi lagi. Nah, supaya valid, memudahkan kita dalam perencanaan sehingga di awal sudah bisa diketahui. Ya, kalau anggarannya PAGU plus di awal, nah kecenderungan kita Pak Ketua Komisi, biasanya kalau PAGU plus itu pada diem. Ya daripada kurang ya lebih nggak apa-apa. PAGU minus teriak-teriak dari awal. Nah, ketika PAGU minus, PAGU plusnya tidak disampaikan dan baru akhir, baru kita kelabakan juga. Tapi kalau di awal sudah ada, udah kita fix, ada kelebihan anggaran, maka bisa direalokasi ke satker yang lain. Dan ini baru kita tata lah. Yang namanya kita baru mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan di Kementerian Agama kepada baik, karena Sekretariat Jenderal itu ya, hal yang vital. Di situ rohnya di situ. Ya, karena ya harus ada terobosan-terobosan yang harus kita lakukan. Nah, karena itu ya mohon supportnya Pak Yamri. Nanti tentu ini efeknya adalah tentu pada penyediaan IT yang berkualitas. Bandwidth-nya harus besar karena ini servernya kita 5.490. Ya itu kalau waktu bersamaan input e-planning saya khawatir nanti lemot muter terus. Nah ini karena kekurangan bandwidth kita. Jadi memang butuh itu. Kalau ini cepat ya tentu ada slogan dari Sri Basuki Mowabio. Jadi kalau ada ini yang berkualitas tentu ada biaya kos yang dibutuhkan dalam konteks ini. Tapi bukan dalam konteks proyek, tapi dalam konteks untuk peningkatan pelayanan yang itu bagian dari 3 zona integritas yang kita kawal di situ. Jadi ya saya sangat ini meskipun ini sangat bagus, saya apresiasi. Ini sudah ada niat untuk melakukan perubahan, melakukan inovasi, dan itu ujung-ujungnya ya tentu akhirnya adalah outputnya adalah peningkatan pelayanan menjadi prima. Ya saya di Haji sudah izin, satu-satunya perizinan yang online itu di Haji Pak Yabri. Izin umroh itu sekarang tidak perlu pakai tatap muka. Dan saya dimanapun bisa menandatangani izin itu. Aplikasi sudah masuk, approval, dan kita kasih batas. Misalkan jalur SOP-nya masuk pertama PTSP ke Subdit perizinan umroh. Ini dikasihnya, kasih ke Kasubdit, Kasubdit ke direktur sekretaris saya. Kalau udah oke, saya langsung bisa tanda tangan. Saat itu juga, detik itu juga langsung terkirim ke alamat email PPI. Jadi kan artinya nggak ada transaksional dalam konteks ini. Ini bagian dari pengawalan itu tadi, bebas dari korupsi dalam konteks ini, dari suap dan macam-macam itu. Dan semua mengucapkan terima kasih. Tidak menyangka kalau tiba-tiba kemudian muncul notifikasi email ternyata isinya adalah izin PPI. Wah, itu luar biasa itu. Dan kita mulai. Termasuk tadi ada rekomendasi kita pangkas lah. Ya bagus ini masih bagus karena masih berlaku rekomendasi untuk umroh. Kita sudah integrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nggak perlu lagi rekomendasi, terlalu lama. Dan itu ada potensi juga untuk transaksional. Kalau tidak kasih rekomendasi, kasih sekian baru keluar. Sekarang ini nggak perlu kita pangkas, langsung kita terkoneksi sistem Kementerian Agama dengan hukum dan HAM, terutama imigrasi. Ketika sampai sana, nggak perlu lagi rekomendasi Kanwil atau Kemenang. Ketika sudah travelnya yang digunakan mulai travel app ini, di situ sudah termasuk sudah berizin, langsung keluar bisa proses paspor. Jadi itu sudah kita lakukan pemangkasan. Salah satu indikator reformasi birokrasi adalah memangkas bergelitnya itu. Ya, di umrah juga demikian. Kalau nanti kasihnya 1 hari dia tidak membaca akan ketahuan. Karena itu langsung 1 hari begitu deadline waktu tidak didisposisi langsung naik ke atasnya. Nanti saya terakhir baca, wah ini kurang ajar Kasubdit sampai sekarang nggak baca. Saya bisa negur. Jadi itu sistemnya.
yang kita bangun dalam bersejarah. Maka saya apresiasi lah, inilah yang dibutuhkan ke depan, proses cepat, akurat, dan tepat, dan juga peningkatan pelayanan kepada publik dalam skala yang besar, menjadi pelayanan prima, dan itu nanti berpengaruh terhadap angka reformasi birokrasi. Mudah-mudahan ini kita sudah di angka 80, hampir 80 Pak Yandri. Nanti kalau 80, tukinya itu 100%. Nah, dan kita kawal per tahun mengalami kenaikan yang luar biasa. Ya, jadi sesuai indeks-indeks lah, indeks kerukunan kita kawal, indeks jamaah haji kepuasan kita kawal, indeks reformasi birokrasi, indeks integritas siswa, kita terus bikin basisnya ada PST. Karena ini dururiyah, minal amr ad-dururi, ya, wajib yang harus kita lakukan menyongsong era digital, revolusi industri 4.0 dalam konteks ini. Jadi ini mandatoris sebenarnya. Karena itu ya saya senang meskipun ini sifatnya partikular, tapi ini paling tidak ada upaya untuk melakukan perubahan-perubahan yang terjadi di konteks ini. Tapi skala besar nanti tugasnya Kementerian Agama lah, sehingga nanti terkoneksi dari Kanwil, dari Kanwil ke tempat kita. Jadi tidak perlu lagi nanti, kalau perlu nanti perjalanan dinas ke Jakarta nggak ada Pak. Kan bisa digunakan untuk kegiatan yang lain maksud saya. Jadi karena sudah semuanya terkoneksi dengan basis internet. Dan ini sangat efektif efisien. Nah, termasuk nanti kan kita di haji sudah melakukan perubahan yang luar biasa. Ya dulu paspor dibawa ke Jakarta, ngapain ini? Kan sudah ada IT, maka di tahun lalu sudah nggak perlu lagi, cukup di Kanwil. Ya visa nggak perlu lagi ke kedutaan, cukup di Kanwil. Nah itu sudah kita pola seperti itu karena basisnya adalah basis IT semua. Itu bisa di-scan, bisa dikirim ke kita. Ngapain harus datang-datang? Soal nanti rezekinya dari perjalanan dinas bisa dialokasikan yang lain, kan gitu kan? Ya, kalaupun rezeki tidak bisa tertukar, kan gitu. Kalau punya jadi Pak Ustaz. Ya, jadi ini yang kedua yang perlu saya sampaikan. Jadi terkait dengan aplikasi ini ya sangat bagus. Dan nanti Pak Kanwil supaya mendorong kakak ternak semuanya. Kalau kita sudah siap semuanya, berarti kita sudah siap memasuki dunia digital. Itu sangat bagus. Ya, termasuk itu dari semua perizinan, dispo dan lain sebagainya, sehingga tidak mengganggu. Ibaratnya kita kalau ada rapat-rapat, ada teknologi Zoom meeting kan di perjalanan kita siap melaksanakan. Jadi tidak ada batas ruang waktu dalam konteks ini. Jadi kan sangat bagus sebenarnya ya untuk peningkatan pelayanan prima di Kementerian Agama. Jadi yang pokok sebenarnya di situ saya datang ke sini untuk memberikan apresiasi Pak Kemenag. Jadi terus saja lakukan inovasi-inovasi sesuai dengan 5 budaya kerja kita. Yang ketiga inovasi, ya kaitannya dengan kreativitas. Masing-masing Kemenag itu juga harus punya memang daya kreativitas yang tinggi dalam konteks ini. Untuk apa jadi pejabat kalau tidak punya kreativitas itu tadi? Udah di PO-kan aja. Jadi harus punya kemampuan yang lebih dari yang lain. Nah, karena itu saya lagi membangun juga di kepegawaian. Pertama adalah menjaga integritas itu. Saya sebagai ketua tim pansel memastikan bahwa tidak ada uang sepersen pun yang masuk kita. Saya pastikan itu. Nah, ya harus bersih nih dan basisnya ada bersih. Dan kita kalau membuat Pak Kanwil untuk talent pool. Jadi nanti bapak-bapak ini yang sekarang masuk Pak, tahun ini saya akan bisa menjadi ini. Nah, itu ke depan gitu. Itu inovasi yang luar biasa. Ya, kita punya data kepegawaian, jadi nggak ada, semuanya transparan. Ini karir saya tahun ini akan menjadi Kanwil, sudah ada. Itu kita bikin nanti namanya assessment center. Jadi saya buka nanti di 34 provinsi sehingga Kanwil tidak semena-mena untuk memberhentikan, merotasi. Kita pantau sistem IT kita. Ya 2021 target saya 34 provinsi ada assessment center. Ini kebijakan luar biasa Pak Yandri. Ini penting.
Ya penting, sehingga nanti kalau ada titipan-titipan ini sudah punya assessment center, bisa diteropong kemampuan kinerja dari masing-masing ASN kita. Nah, 5 tahun ke depan sudah tercipta talent pool semuanya. Ya, jadi dia di asesmen, kalau dia tidak pas di bidang itu akan kita rotasi sesuai dengan kemampuannya. Itu tugas dari assessment center itu. Dan saya sebenarnya ingin memberikan ruang pada Kan Wil dan Kan Kemenak agar supaya tidak ada serangan dari itu orang luar yang mempertanyakan ini KKN ini macam. Nah, dengan adanya ini pokoknya itu bisa terselesaikan, bisa secara meyakinkan validitas assessment center di sini. Ya, kan selama saya menjadi panselnya Pak Zayati ini kan tidak ada yang protes. Iya kan, tidak ada itu keluhan-keluhan Dimas terkait dengan soal ini. Nah, karena itu kita jaga, karena saya membawai beberapa bidang, ya bidang tata usaha, kepegawaian, perencanaan, keuangan, sampai sadar jepit ngurusi oleh sekjen gitu kan. Jadi ini harus memang perjalanan panjang dalam konteks ini. Tapi ini menjadi hal yang krusial yang kita jadikan concern kita bersama. Jadi itu mungkin yang bisa saya berarti mohon kata sambutan Pak Ketua Komisi 8 untuk terakhir untuk memberikan support pada teman-teman semua ini dan juga Kementerian Agama pada dimensi itu. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.